terpampang terang benderang dan jelas. Itulah kata yang pas untuk Megawati dan Partai Demokrasi Perjuangannya. Rakyat sudah pintar, bukan sekumpulan domba yang bisa digiring kemana saja kalian suka. Di tahun 2025 ini dan ke depannya, kehancuran partaimu tidak bisa terelakkan lagi. Ideologi Soekarno yang selama ini kau jual kepada rakyat negeri ini sudah tidak berlaku. Sudah tiba masa expirednya. Ya, Mamak Banteng yang terhormat, betul memang, jika Allah sudah cabut rasa malu dari diri seseorang, maka dia akan merasa tetap menjadi orang paling benar. Itulah dirimu dan partaimu, Megawati Soekarno Putri. Ya, kasus korupsi yang melibatkan semua kadermu dan dirimu sendiri tak bisa lagi dipungkiri dan ditutup-tutupi. Ideologi Soekarno yang kau bangga-banggakan dan yang kau jual selama ini kepada rakyat negeri sudah tidak berlaku lagi. Rakyat sudah mulai sadar dan paham apa tujuanmu selama ini. Memojokkan Bapak Joko Widodo yang tidak mau berkonsultasi, berkoalisi dengan para oligarki. Itu yang membuat kalian benci kepadanya, kan? Tapi Pak Joko Widodo tetap pada pendiriannya, bekerja dan bekerja untuk rakyat, untuk membangun rakyat ini. Bukan seperti dirimu dan partaimu, hanya pencitraan semata. Wah, payah. Rakyat negeri juga paham bahwa Soekarno bukan segala-galanya untuk republik ini. Supaya kau sadar, Mamak Banteng, ya, bagi rakyat negeri ini lebih berharga dan lebih bermartabat mereka para pejuang kemerdekaan yang tidak merasakan dan mengecap apa-apa dengan kemerdekaan ini. Bapakmu Soekarno masih menduduki jabatan sebagai presiden di negeri ini, masih menikmati hasil dari perjuangan para pejuang negeri ini. Jangan terlalu kau banggakan ayahmu. Betul dia sang proklamator, tapi bukan segala-galanya dalam kemerdekaan republik ini. Sudah tak mempan lagi Megawati Soekarno Putri yang selama ini kau jual atas nama rakyat. Ternyata kau dan partaimu lah yang selama ini mempencudangi rakyat negeri ini. Demi kekuasaan dan kebesaran partaimu, kau sanggup melakukan apa saja beserta seluruh keluargamu. Kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh seluruh kadermu dan mungkin juga keluargamu tak bisa ditutupi lagi. Karena sedikit banyaknya kau juga terlibat di dalam korupsi itu. Karena kau yang menjual saham PT Indosat. Karena kau yang menghapuskan utang-utang para konglomerat di dalam kasus BLBI. Rakyat telah pintar, Megawati. Di tahun 2025 ini, ideologi Soekarno yang kau jual sudah tak laku lagi. Rasakan kehancuranmu dan partaimu. Ya, kami rakyat sudah tidak percaya lagi. Andai pun ada rakyat negeri ini yang masih percaya kepada dirimu dan partaimu, berarti rakyat yang percaya kepadamu berarti sama pemikirannya, ingin menghancurkan negeri ini. Itulah rakyat yang masih percaya dan kagum kepada dirimu. Kau semua yang menghancurkan ideologi Soekarno itu, bukan rakyat negeri ini, bukan Pak Joko Widodo. Ya, supaya kau sadar, sekali lagi, kami telah pandai, rakyat telah cerdas. Sesungguhnya kaulah beserta keluargamu semua PKI-nya zaman modern ini. Ya, ingat Megawati, di hari tuamu
kau dipecundangi dan dipermalukan oleh perbuatanmu sendiri. Kau rasakan itu. Kekayaanmu tidak akan sanggup menutupi perbuatanmu. Kekayaan yang kau miliki tidak menjamin harga dirimu. Selamat kepada Megawati dan Partai PDI Perjuangan yang akan hancur oleh keangkuhan kalian sendiri. Pak Jokowi tetap berdiri tegar dengan namanya yang semakin harum di tengah-tengah rakyat negeri ini. Mari belajar cerdas kepada kita seluruh rakyat negeri. Masihkah Anda percaya dengan janji-janji yang menjual nama rakyat negeri ini? Atau akan semakin cerdas dengan memilih siapa yang terbaik untuk bangsa ini? Jadilah orang yang mengerti dan bijak. Jangan gampang terlena oleh janji manis. Baik sahabat sekalian, barusan kita menyaksikan sebuah video. Ini sumbernya atau video ini datang dari seorang netizen ya, yang mungkin juga adalah salah satu pendukung atau salah satu fans beratnya mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan ungkapan ini kita saksikan dan kita ikuti, sepertinya kekecewaan terhadap Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum Partai PDI Perjuangan yang selama ini sering membangga-banggakan mantan Presiden Indonesia atau mantan Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang juga adalah orang tua kandungnya. Memang benar di beberapa kesempatan Megawati sering mengangkat hal tersebut terkait dengan orang tuanya. Tetapi sejarah juga membuktikan bahwa memang Insinyur Soekarno merupakan salah satu proklamator ya, ia bersama Muhammad Hatta, dan juga dianggap sebagai pahlawan nasional yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Itu tentu dalam sejarah Indonesia tidak bisa dinafikan, tetapi dalam konteks yang berbeda, netizen ini mungkin saking kecewanya, sampai-sampai ia mengungkapkan bahwa ideologi Bung Karno sudah tidak berlaku lagi untuk di tahun 2025 ini. Barangkali ini adalah atas inisiatif sendiri, refleks, diakibatkan karena kasus yang saat ini sedang dihadapi oleh Sekjen Partai PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dan di mana pada beberapa kesempatan sebelumnya, Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pernah mengungkapkan jika Hasto ditahan maka ia akan mendatangi KPK. Ungkapan atau pernyataan Megawati ini secara tidak langsung menggambarkan kepada rakyat atau kepada publik bahwa ya boleh dikatakan kadernya atau anak buahnya sekalipun bersalah ya tidak boleh ditahan. Kurang lebih seperti itu. Dan di beberapa kesempatan lain juga Megawati sering mengungkapkan bahwa KPK dan MK itu dia bentuk di zamannya. Sekalipun keberadaan MK dan KPK bukan atas inisiatif Megawati, tetapi itu atas perintah undang-undang. Dan oleh karena itu, netizen yang barusan menyampaikan ini adalah bukti bahwa rakyat ya mungkin juga sudah sedikit gusar dengan tindakan yang dilakukan oleh Ketum Partai PDI Perjuangan, karena paling tidak secara tidak langsung itu sudah mendukung orang yang melakukan tindakan korupsi atau penyuapan seperti kasus yang dialami Hasto saat ini. Jadi tentu masing-masing pihak akan memberikan pendapat yang berbeda, tetapi barangkali untuk netizen yang satu ini ya pernyataan sikapnya atau juga ungkapan isi hatinya modelnya seperti itu. Jadi sebenarnya ideologi Bung Karno itu sungguh luar biasa, tetapi hasil akhirnya menjadi tidak bermanfaat, atau mungkin juga boleh dikatakan seperti disampaikan tadi bahwa ideologi Bung Karno itu sudah expire di tahun 2025 ini. Barangkali itu adalah ungkapan kekecewaan dari rakyat atas tindakan yang dilakukan oleh Megawati Soekarnoputri selama ini. Baik, kita lanjut ke video berikutnya, bagaimana kelanjutan terkait dengan statement atau pernyataan dari beberapa pihak terkait kasus yang saat ini tengah dihadapi oleh Partai PDI Perjuangan, di mana Hasto Kristianto selaku sekjennya lagi berhadapan dengan kasus yang ditersangkakan ke dalam dirinya atau kepada dirinya, yaitu kasus Harun Masiku. Mari kita ikuti videonya. Pernyataan
Saudara Effendi Simbolon yang tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba meminta Ibu Megawati mundur dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Padahal kami melihat dia sudah tidak punya hak lagi untuk bicara itu karena sudah dipecat dari partai dan tidak layak dan tidak etis untuk mengatakan hal itu. Nah, untuk merespon terkait tersebut, saya persilakan kepada Mas Seno Bagaskoro untuk menyampaikan. Silakan, Mas Seno. Ya, baik, terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin untuk menanggapi apa yang menjadi pernyataan terkait dengan permintaan Pak Effendi yang sudah bukan lagi adalah kader PDI Perjuangan, kami anggap itu adalah angin lalu saja mendekati momentum yang sangat penting sebetulnya, yaitu momentum HUT dan Kongres. Kalau kita tahu bahwa selama ini memang PDI Perjuangan sebagai partai yang digembleng oleh sejarah besar, manakala ada berbagai upaya yang terorganisir untuk menekan dan mengecilkan kami. Kita lihat di tahun 98 betapa kemudian semangat itu malah berbalik, arus balik rakyat malah datang bersama menyatu dengan PDI Perjuangan pada saat kami dikuyo-kuyo oleh berbagai pihak yang mempunyai kekuasaan. Oleh karena itu saya rasa dengan respon itu menunjukkan bahwa PDI Perjuangan malah semakin besar pasca pemecatan 27 kader di tanggal 16 Desember beberapa waktu yang lalu. Ternyata malah yang datang berbondong-bondong ke PDI Perjuangan, dukungan rakyat malah banyak. Ibarat seperti pepatah lama, mati satu tumbuh 1000. Setiap hari saya dan Gus Guntur ini menerima WA ini dari orang-orang yang ingin bergabung dengan partai pasca kemudian PDI Perjuangan melakukan langkah pemecatan yang dianggap tegas oleh berbagai pihak. Oleh karena itu mungkin dengan semangat itu mendekati momentum ulang tahun ke-52, ada banyak orang-orang yang tidak suka dengan menguatnya PDI Perjuangan tersebut, sehingga mereka berusaha melakukan cara-cara mengecilkan. Sorry, cara-cara seperti itu malah membesarkan kami. Itu. Jadi beliau mengatakan bahwa mereka mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak atas tindakan yang mereka lakukan, yaitu dengan tegas memecat para kader yang dianggap telah melanggar ketentuan partai. Memang benar itu adalah keputusan tegas, tetapi mengapa keputusan pemecatan terhadap Jokowi dan keluarganya setelah pemilu atau pilpres dulu, ya setelah pilpres dulu, pemilu kada dulu baru dilakukan pemecatan? Mengapa sebelum pilpres tidak dilakukan itu? Artinya bahwa PDI Perjuangan juga boleh dikatakan tidak tegas. Kalau tegas ya harusnya dari awal sudah dilakukan pemecatan. Benar tidak? Itu bilang mundurnya atau minta Bu Mega untuk mundur itu sebagai aksi untuk menghormati rakyat terkait kasus Harun Masiku dan juga Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dan Pak Effendi juga sempat menyebut harusnya PDI Perjuangan ini melakukan restrukturisasi atau regenerasi dan mengganti ketua umum. Itu tanggapannya seperti apa? Ya, saya rasa itu tidak ada kaitannya ya. Artinya berusaha disambung-sambungkan dengan cocok logi yang tidak ada kaitannya sama sekali. Kenapa? Kalau bicara menghargai suara aspirasi rakyat, PDI Perjuangan ini partai yang sangat demokratis, yang mendengarkan suara dari bawah, dari pengurus. Nah, permohonan dari kader partai untuk meminta Ibu Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri untuk kembali menjadi ketua umum partai itu datang dari Rakernas, yang semuanya kemudian merupakan perwakilan dari kader-kader di daerah yang menyatakan permohonan kepada Ibu Megawati untuk berkenan menjadi ketua umum kembali. Artinya ini malah adalah bentuk dari kami semuanya mendengarkan aspirasi dari bawah, menghormati suara akar rumput, yang mana itulah yang membesarkan partai. Jadi kalau dibilang harus ada apa, ada perubahan, ada apa, ini malah suara yang mengkhianati suara mayoritas kader partai yang waktu itu meminta agar Ibu Megawati berkenan menjadi ketua umum kembali. Jadi buat kami sekali lagi ini seperti angin lalu saja di tengah momentum menjelang HUT. Gus Guntur? Ya, okay. Sudah. Oh gitu ya. Itu di Kongres. Internal PDI itu tidak setuju akan hal itu ya? Ya, nanti kita akan bicarakan semua persoalan internal kan di Kongres. Jadi HUT besok adalah momentum konsolidasi, bertemu kembali dengan, menyatu dengan rakyat. Makanya kita lakukan dengan sederhana dan akan diikuti di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tapi persoalan-persoalan internal yang lain nanti forum tertinggi sesuai dengan ADART partai itu terjadi di Kongres. Nanti saya kira semua kader sangat memahami itu dan tidak perlu diajari lagi ya oleh kemudian orang-orang yang sudah bukan merupakan bagian dari PDI Perjuangan. Harusnya sebagai
yang senior-senior yang dulunya pernah bersama dengan kita harusnya tahu ada mekanismenya gitu. Nah, dan mekanisme itu adanya di Kongres. Jadi kita akan bahas itu nanti di sana. Ya. Dari ketua umum juga. Ini kan ada hal yang pelanggaran hukum. Tapi banyak publik menilai kalau ini sebagai politisasi hukum karena belakangan ini Pak Hasto masuk orang yang keras gitu yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Enggak. Setahu saya, suruh Pak Jokowi bantu dia. Setahu saya selama ini. Buktinya kan sampai dengan periode pengurus pimpinan KPK yang lama kan tidak pernah ada dikutak-atik. Ini kan periode yang baru. Pertanggungjawaban ketua umumnya seperti apa Pak yang dimaksud? Dia harus mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas ini kan masalah serius, masalah hukum, bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan. Itu hukum. Ya harus seperti Perdana Menteri Kanada ya sekarang mengundurkan diri, hanya menyatakan bahwa ingin masuk ke negara bagian ke-51 saja. Korea ya. Guntur Romli menegaskan ini adalah sebagai salah satu bentuk bahwa memang selama ini ada pihak-pihak yang memang ingin mengaut-aut dan ingin mengobok-obok PDIP supaya tidak sekuat dan tidak setangguh seperti dahulu kala. Jadi pernyataan Effendi Simbolon yang kemudian meminta Megawati mengundurkan diri sebagai ketua umum itu dianggap sebagai bukti yang cukup sahih betapa memang selama ini ada pihak-pihak yang mencoba untuk mengincar posisi ketua umum Megawati Soekarno Putri yang selama ini dianggap sebagai veto player di Partai Banteng yang nyaris tidak tergantikan. Itulah yang saya kira per hari ini publik melihat ini pertarungan politik antara orang-orang yang dekat dengan Jokowi dengan PDIP. Rasa-rasanya agak sulit untuk bisa dihilangkan. Effendi Simbolon mengomentari terkait ditetapkannya Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto menjadi tersangka kasus Harun Masiku. Tapi ada yang menarik nih dari pernyataannya Edi Simbolon, di mana dia meminta agar Ibu Megawati mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PDI Perjuangan. Effendi, lu siapa emangnya? Kader partai bukan, kerabat Ibu Mega bukan, anak Ibu Mega bukan, saudara Ibu Mega bukan. Lu hanya pecatan dari PDI Perjuangan. Lu nggak punya hak, nggak punya legitimasi untuk meminta Ibu Megawati mundur dari jabatannya. Tahu gak sih lu? Lu tuh malu-maluin banget ya. Tapi ya gue maklum sih, sekarang kan lu udah jadi bagian dari ternaknya Mulyono. Ya wajar lah ya, karena ternaknya Mulyono itu setahu gue otaknya pada ketinggalan tuh di gorong-gorong. Ya jadi kelakuannya suka aneh-aneh gitu loh menurut gue. Dan ada yang menarik lagi nih, pernyataan Edi Simbolon ini setelah dia bertemu dengan Jokowi beberapa waktu yang lalu. Ya, walaupun Jokowi berusaha menepi semua itu, mengklarifikasi bahwa pertemuan dia dengan Effendi Simbolon itu tidak ada membahas Ibu Megawati sama sekali. Tapi secara logika, gue sih berpikir ya, jika memang Effendi Simbolon kepikiran meminta Ibu Megawati mundur dari jabatannya, kenapa itu baru diucapkan setelah dia bertemu dengan Jokowi? Kan selama ini Effendi Simbolon juga suka nyinyirin Ibu Megawati. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin dia meminta Ibu Megawati mundur? Kenapa setelah bertemu dengan Jokowi? Apakah salah jika gua dan para netizen akhirnya berasumsi bahwa pertemuan Effendi Simbolon dengan Jokowi salah satunya adalah Jokowi memerintahkan Effendi Simbolon untuk mengatakan agar Ibu Megawati mundur dari jabatan ketua umumnya? Iya dong, itu logikanya aja. Ya udahlah ya, buat gua
Mulyono, sekarang lu nggak usah lah ngurusin masalah PDI Perjuangan, karena lu juga pecatan dari PDI Perjuangan. Lu nggak usah tuh ikut campur masalah-masalah PDI Perjuangan. Mendingan sekarang Mulyono lu fokus deh sama masalah yang diinformasikan OCCRP, karena kan lu udah dilaporin ya ke KPK sama beberapa elemen masyarakat termasuk aktivis 98. Dan lu juga tuh sama satu lagi, urusin masalah terongnya Bu Lurah, sama urusin juga sempak anak lu yang ketinggalan. Kan rame nih di medsos. Itu aja sih saran gue Mulyono ya. Dan buat Effendi, jangan lupa lu cari otak lu digorong-gorong. Nah kemarin kalau dilihat pidatonya bahwa wah Kongres mau diganggu gitu loh, Mbak Mega itu masih terjebak ya dalam situasi zaman Orde Baru. Emang Kongres PDI itu partai yang selalu diganggu gitu loh, yang tidak diinginkan oleh Pak Harto. Tapi kalau sekarang ya udah tidak ada hal-hal seperti itu. Apalagi kalau dia kuat di kader-kadernya, ya nggak usah khawatir. Bukannya waspada itu juga perlu, Pak? Waspada perlu, tetapi kalau kekhawatiran terlalu tinggi dan menjadi konsumsi politis publik, itu kan saya melihat, loh kalau udah punya hak prerogatif, udah aja, gunakan aja, nggak usah ada kongres, langsung saya memilih diri saya sendiri dan buat formatur, udah. Karena itu hak prerogatif juga. Meskipun di Kongres juga hasil Kongresnya memberikan hak prerogatif pada ketua umum untuk kan Pak. Dan daripada buang-buang uang, gunakan aja hak prerogatifnya. Nggak usah Kongres saya lagi gitu loh. Kan bisa kan. Itu yang saya lihat dari pidato-pidatonya yang belakangan ini, dan dari perdebatan orang mengenai pemecatan pada Jokowi oleh PDIP. Ya, yang mengatakan melanggar prinsip demokrasi, ya, tidak disiplin, etika. Tapi coba kalau Anda misalnya sudah di posisi begawan lah, ya, yang memiliki advantage, kelebihan terhadap akses informasi dan kader-kader nasional, Anda bisa lihat, Anda bisa tahu siapa yang bakal menang. Ya. Tapi kalau misalnya nih Pak Jokowi nurut Ganjar hanya dapat 16%. Kan yang jadi presiden Anies. Ya kan? Nah, dia sudah melihat bahwa Pak Prabowo itu sudah dilatih, ya, jadi Menhan, sudah mengetahui birokrasi, dan di tentara juga udah berbintang. Ya, dia dukung, dia yakin menang. Gitu loh. Tapi kalau dulu saya kan bersama Mbak Mega tuh sebelum tahun 92 waktu kita pemilu, saya juga maju melalui PDI. Kita kenal di situ. Dan PDI itu kan semua orang-orang yang ditugasin oleh rejim Soeharto lah, sebagai informan semuanya, kecuali saya ketemu Mbak Mega ya dengan beberapa teman-teman yang benar-benar ingin membangun demokrasi, ya. Nah, pada saat itu Mbak Mega kalau diskusi, ya diskusi kayak gini gitu loh. Satu, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ya, ada Eros Jarot, ada Sofan Sofyan, Koiki Anggi, dan lain sebagainya, itu sama, kita berdebat. Tetapi sekarang itu yang satu level seperti itu sudah tidak ada. Seperti Pak Harto ketika calon wakil presidennya bekas ajudannya gitu loh. Oh, iya. Udah ada generation gap gitu loh. Okay. Sama, nggak ada bedanya. Karena terlalu lama ini Pak ya. Iya, dan PDIP yang sekarang itu kan saya juga banyak yang tidak kenal. Mungkin dulu kita duduk di sini bicara, yang lain masih di lingkaran luar nungguin gitu loh. Nah, di PDI itu Mega masih sangat feodal, nggak ada yang berani usul tanpa ditanya gitu loh. Dan kalau ditanya jawabannya juga yang menyenangkan. Nah, ada
yang berani ya sekarang itu Puan Maharani. Puan sebagai anaknya itu berani ngelawan, maksudnya ngelawan, berdebat gitu loh, dan memaksakan kehendaknya juga berani, dan Mega tidak bisa menolak juga. Dan yang kedua ya Budi Gunawan. Budi Gunawan itu memang dianggap sebagai expert yang dekat dengan Mega gitu loh. Bahkan waktu saya masih di sana suka ikut rapat DPP dan ditanya pendapatnya gitu loh. Viral, Megawati lupa ingatan karena sudah tua. Baru-baru ini Megawati mengucapkan terima kasih kepada Presiden yang telah mencabut dan membersihkan nama Soekarno dari pelindung PKI. Megawati menangis terharu dan mengucapkan terima kasih kepada Presiden yang disebut adalah Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Megawati lupa bahwa yang mencabut TAP MPR dan membersihkan nama Soekarno atau ayahnya adalah Bapak Joko Widodo saat masih menjabat sebagai Presiden. Segitu bencinya Megawati terhadap Bapak Jokowi sehingga melupakan atau memang lupa karena sudah tua bahwa yang mencabut TAP MPR adalah Bapak Jokowi. Tapi karena bencinya Megawati terhadap Jokowi sehingga lupa ingatan. Nah, apa pendapat teman-teman? Silahkan komen di bawah. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada atas pelurusan sejarah Bung Karno tersebut. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespon surat pimpinan MPR RI terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama. Kalau dipikir Bung Karno itu tahan banting ya. Lah iyalah, waktu beliau itu kami keluarga tuh bingung. Saya mesti ceritakan apa? Ketika saya pergi ke Seknek untuk menanyakan bapak saya ini sebetulnya diapakan toh? Jadi dong, presiden tiba-tiba waktu itu ditahan, bukan ditahan, tidak tahu. Di ADART. Pemecatan itu adalah sanksi terberat. Tapi ketika saya jalankan, wah, apa namanya ini? Ini bukan gugatan, sudah sampai segini. Wah, capek juga ya. Akhirnya karena saya punya, nah ini orang harus jangan terus, oh Ibu Mega mau semau-maunya sendiri, enggak. Tapi saya karena telah diberi hak prerogatif oleh Kongres, jadi saya bilang lo pilih aja mau dipecat atau mundur. Nah sekarang sudah yang nggak seneng di sini mundur baik, gitu loh. Ada yang menarik dalam pidato yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri pada kesempatan hari ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang ke-52. Yang menarik meskipun tidak dihadiri oleh Prabowo, beliau kemudian menyentil relasi beliau dengan Pak Prabowo yang disangka oleh publik bermusuhan. Nah, tetapi sebenarnya menurut pengakuan beliau, relasi beliau dengan Pak Prabowo dan sengkut Pak Jokowi itu sebenarnya ada dalam relasi, bukan partai politik. Nah, sebelum kita bicara tentang apa yang saya sampaikan, relasi, membongkar relasi Bu Megawati bersama dengan Prabowo dan sengkut Pak Jokowi, kita akan baca dulu ya sebuah buku berjudul Get Anyone to Do Anything ya, Never Feel Powerless Again. Ya, bagaimana kita memperoleh sesuatu untuk melakukan sesuatu dan kemudian kita menjadi orang yang bisa lebih powerful, tampil lebih tenang, percaya diri, dan mampu mengendalikan segala sesuatu, especially mampu mengendalikan diri sendiri ya.
Baik, teman-teman, kita akan lihat buku ini di halaman 33 ya. Ini belum habis saya baca sementara saya coba pelajari, dan apa yang saya temukan exactly pasti saya akan share kepada teman-teman. Pada halaman 33 dikatakan kita hanyalah manusia biasa. Saya, sobat, Bu Mega, Pak Prabowo, Pak Jokowi ya, hanyalah ordinary man ya, orang biasa, not extraordinary man ya. Jadi kita harus kembali kepada jati diri kita sebagai orang yang biasa saja ya. Sehingga sebagai orang yang biasa ya, biasakanlah menjadi orang yang biasa. Oke, kita lihat ini dulu. Melihat orang yang Anda kagumi melakukan tindakan bodoh atau konyol akan membuat Anda lebih menyukainya ya. Kemudian ini berlawanan dengan pandangan kebanyakan orang, tampil sempurna atau penuh percaya diri tidak selalu mendatangkan hasil yang diinginkan. Ya, artinya penampilan semacam itu jarang membuat Anda lebih disukai dan dipandang baik. Nah, bila ingin disukai, lakukan sesuatu yang memalukan lalu tertawalah diri Anda. Jangan berpura-pura seperti tak terjadi apa-apa. Humor yang mencela diri sendiri adalah cara ampuh untuk mengambil hati siapapun. Ini supaya tidak salah mengerti. Jadi artinya karena kita ini adalah manusia biasa, seringkali bisa melakukan sesuatu yang sengkot, ya masuk dalam kategori bodoh ya, stupid ya. Ketika kita berhadapan dengan kondisi itu, belajarlah mentertawai diri sendiri ya, bahwa memang sejatinya sebaik-baiknya kita berakting untuk menjaga image ya, tentu kita sebenarnya sedang menutup-nutupi ya kenyataan jati diri kita. Kemudian kita cenderung suka dan tertarik pada orang yang tidak angkuh atau egois. Menunjukkan bahwa Anda bisa mentertawa diri sendiri membuat Anda jauh lebih mudah didekati dan disukai. Saat berusaha tampil keren dan penting, orang lain akan memandang Anda terlalu jaga image. Dan kepercayaan diri semua macam itu umumnya dibenci orang lain. Dan ini yang nampak ya pada diri Pak Jokowi. Sekali lagi, ini bukan soal saya Jokower ya, no. Bukan soal buzzer Pak Jokowi, no ya. Jadi setidaknya saya hadir sebagai perwakilan diri sendiri dan sebagai warga negara yang punya tanggung jawab moral untuk ikut berpartisipasi memberikan pemaknaan terhadap tujuan pembangunan bersama untuk cita-cita kita bersama. Nah, apa kaitannya dengan yang saya sebutkan, bagaimana Bu Megawati Soekarno Putri ini bicara kepada publik dalam event spesial ulang tahun ke-52 dengan mengatakan, ya mungkin ini ada kaitannya dengan ketidakhadiran Pak Prabowo ya, yang tidak diundang, seolah-olah kemudian memberikan sangkaan kepada publik oleh publik kepada dirinya bahwa dia sedang bermusuhan dengan Pak Prabowo. Nah, beliau mengungkapkan, Bu Megawati, bahwa beliau ya dengan Pak Prabowo itu tidak ada masalah, tidak sedang bermusuhan ya, seperti itu. Nah, ini menarik untuk kita bahas tentang logika ini ya. Ketika Bu Megawati mengatakan tidak bermusuhan dengan Pak Prabowo, everything is okay, ya, semuanya baik-baik saja. Mari kita lihat dalam konteks relasi Bu Megawati dengan Pak Jokowi. Bagaimana relasi dengan Pak Jokowi? Tentu sengkot bicara tentang ya tidak baik-baik saja atau ya hancur lebur ya, seperti itu. Nah, logika yang ingin kita bangun adalah bagaimana dengan pandangan Pak Prabowo. Beliau menyampaikan dalam berbagai macam statement, saya dengan Pak Jokowi itu satu tim. Orang yang menyakiti Pak Jokowi itu menyakiti saya. Itu bagaimana Bu Mega? Jadi kalau Ibu merasa berfriend dengan Pak Prabowo, lantas kemudian menyakiti Pak Jokowi, tentu akan memberikan posisi atau menempatkan posisi Prabowo sebagai posisi yang tidak nyaman ya. Itu buah si malakama ya, tidak dimakan bapak mati, dimakan ibu mati dan seterusnya. Ini jadi perlu mengingatkan kita ya, ketulusan di dalam konteks kita hadir dalam berperilaku, dalam berpolitik. Toh kepada kita ini kan sudah diajarkan ya melalui proses pendidikan politik bahwa tidak ada teman yang sejati, teman yang abadi, ya yang ada hanya kepentingan. Yang mengapa tidak saja menyebutkan bahwa sejauh kepentingan kami cocok, logika kepentingan kami ini sejalan, ya kita akan baik-baik saja dengan Pak Prabowo. Tapi kalau sudah tidak, kami tidak segan-segan untuk kemudian meninggalkan Pak Prabowo dan seterusnya. Nah inilah yang kemudian harus perlu kita
hadirkan semangat suatu pertemanan dalam proses politik ini kan selalu mendatangkan kelucuan ya gitu ya, humor politik yang ya cukup aneh ya. Hari ini maki-maki, kemudian besok-besok sayang-sayang ya. Hari ini tunjuk-tunjukkan, besok-besok rangkul-rangkulan dan sebagainya. Nah, mengapa kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum bisa mentertawai diri ya dengan perolehan 16%, dengan ditinggalkan oleh Pak Jokowi dan sebagainya, dengan kader-kader yang lain dan proses pemecatan. Kalau di titik refleksi ulang tahun ini PDIP bisa tampil ya mentertawai tentang apa yang terjadi dalam proses perjuangan politik mereka, bukan tampil dengan garang, dengan marah-marah, maki-maki dan sebagainya, yang sebenarnya sedang membocorkan kapal sendiri. Ya itu akan lain ceritanya kalau beliau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini tampil seperti Pak Jokowi, dituduh seperti itu ya ketawa saja ya. Jadi mencoba untuk mentertawai segala sesuatu itu, dan inilah yang kemudian menjadi magnet, daya tarik personalitas Pak Jokowi yang membuat orang kemudian di sepanjang sejarah Republik ini atau bahkan di dunia, bagaimana ketika seorang presiden itu sudah tidak menjabat lagi, sudah tidak bisa memberikan tuduhan orang bansos dan sebagainya, tetapi orang datang kemudian menjadikan rumah itu sebagai rumah mereka bersama, rumah tempat inspirasi dan motivasi, rumah di mana relasi antara rakyat dan seorang presiden tidak terputus. Ya, ini menjadi sebuah catatan menarik dan penting untuk direnungkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, apalagi Pak Jokowi memberikan sinyal dalam artian mengucapkan selamat ulang tahun kepada PDIP, dan ini sesuatu ya, mudah-mudahan PDIP menerima itu. Pun dalam perjalanan membuat konten ini, PDIP seringkali menjadi target sasaran kritik yang bukan partai politik sampaikan, tapi tentu kita perlu tertawa bersama. Mengapa kita saling mengkritik? Karena tentu kita punya satu tujuan yang sama, untuk menjadikan memperkuat satu dengan yang lain sebagai pilar-pilar pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, dan kepada para sahabat sekalian yang ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.